Halo semuanya, balik lagi di Tita Ah, Riko. Kok, Rico. padahal, padahal aku Lumayan, udah lumayan. ngomongin, tapi tetap aja kamu ngambil alih gimana sih? Aku MC-nya bro, aku MC-nya. Iya, iya aku diam. Karena ya karena aku MC berarti udah pada tahu ya kalau kita lagi di Gizi Corner. Aku males banget ya. Gizi Aku males corner, banget ya. Aku gizi males corner. banget ya. Maklum ya guys. Enggak, kamu harus tetap jadi MC kok. Oke, Ya. oke. Karena waktu kita terbatas kan. Jadi kita harus langsung ya. Oke, jadi bedanya cornernya Pepen dan cornernya aku adalah kalau cornerku tuh bebas, kalau cornernya Pepen ada waktunya. Jadi kita akan langsung ke intinya. Jadi gini Pen, waktu aku pergi belanja ya, Oke, apa. kalau aku belanja gitu Gimana? atau pengen beli sesuatu, selalu kan di Mhm. produknya itu ada tulisan Ya. kayak label gitu loh. Kayak label yang Mhm. mencantumkan gizinya atau kandungan si produknya tersebut. Tapi masalahnya adalah Oh, aku nggak ngerti label itu. gizi. Itu Heeh, gimana cara bacanya, itu manfaatnya apa, terus apa sih heeh. efeknya buat tubuh kita gitu loh. Dalam artian, kan produk Wadidaw. apapun yang kita makan kan pasti berefek pada tubuh kita. Tapi kalau kita nggak ngerti cara bacanya, berarti kita nggak tahu dong apa yang terjadi gitu loh. Heeh. Makanya aku pengen banget kamu ngajarin kita gimana cara baca label gizi di setiap produk gitu. Yeah, Yes, I'm glad you asked. because Yay. I'm Yuk, curious kita. about it. Oke, yuk. So, ini aku akan share di screening ya salah satu label gizi Ya, lebih yang bagus. Ada contohnya. Mungkin ada yang nggak tahu kan, lihat makanya ya. mungkin ada yang nggak So, tahu. ini Oh, ternyata biasanya ada ini. di kemasan. Nah, ini dia. Ya, ini kan Oke. ya yang kamu masuk ya. Ini Sip. yang aku maksud. Oke. Sip. Ya. Oke. So, ini biasanya ada di belakang kemasan atau di samping kanan kiri kalau itu karton ya. Ya. Biasanya kecil ya. Yes. Terus biasanya the thing that I usually do when I buy like food product itu yang pertama aku lihat adalah expired date. Ya, ini aku mau coret-coret dulu sekitar ya semoga ini ya yang aku lingkarin biru, oke? Oke. Itu expired date. I know Oke. this is silly thing ya, itu silly banget kayak something yang very simple. Tapi banyak dari kita yang kayak don't really pay attention di expired date. So please ya lihat expired date. Terus kita melihat di sini sesuai pertanyaannya Kak April tadi soal informasi nilai gizi atau nutrition fact itu yang aku sering lihat ya itu sebentar ini di serving size ya yang di atas sendiri itu ada 16 gram atau more or less 3. So um, to make us easy aja ya, I think that we can just like ignore the unit yang di sini yang 16 gram itu seberapa. I think that we can just ignore it. Tapi aku lebih suka ke yang kedua Yang ini, itu tadi. ya, yang gede. Mendingan kita lihat serving size yang ketiga ini. Oh, yang itu 3, malah. 2, 1 gitu. Itu Itu artinya malah apa? itu. Jadi nggak perlu gram-graman karena iya. So itu artinya kayak dalam this entire package ya package itu bisa dimakan 3 kali atau untuk 3 orang Oh, gitu. Ya serius. itu Oke. artinya itu. So ya karena kalau kita pay attention ke 16 gram ya kan kita nggak bisa ngukur itu bagaimana. Oh, So di sini nggak ada. Oke, ya, lanjut lanjut. ya, ya, oke. So jadi the number of serving ini ya Oh itu iya. akan determine the number of calories that you actually eat. Ya, jadi ini penting banget untuk tahu berapa sih apa per kontainernya ini maksudnya per package itu ada berapa serving. Terus yang mau aku kasih tahu juga ke kalian ini ada persen AKG ya, persen AKG atau mungkin in English we know as daily values. Apa sih daily values? Apa sih persen AKG? Ya, so maksud dari persen AKG ini sebenarnya untuk help us to evaluate how this food ya makanan kemasan ini atau a particular food itu fits into our daily meal plan gitu. Dan persen AKG ini itu biasanya dihitungnya berdasarkan average level untuk a person
per day. Jadi dianggapnya rata-rata gitu. Jadi ini dianggapnya memenuhi kebutuhan sebanyak 2.150 kilocalories. Dan your kebutuhan, ya, your calorie needs may be higher or lower than 2.150 ini. Karena itu benar-benar kayak depend on your age, ya, terus your physical activity level, and also tinggi badan kamu, berat badan kamu, ya, terus juga gender. Jadi ini dianggapnya rata 2.150. Terus ya dari persen AKG ini take a contoh dari total fat. Misalnya kita ambil yang paling atas sendiri total fat, ada 3% di sini. So 3% ini maknanya adalah this food itu provides 3% ya of the total fat that you need in a day. Bukan dalam satu kali waktu makan, tapi seharian dalam kebutuhan kamu sehari itu mampu menyediakan 3% energi. Kayak gitu, dari 2.150 ini tadi. Gitu itu. Terus ya, di sini kan ada kayak 3%, ada 5%, dan di sini langsung kayak jump ya, 25% ya di sodium ya, gitu. Terus mungkin kita terus mikir kayak yang mana sih yang tinggi, mana sih yang rendah ya. So kalau based on the the guideline dari Kemenkes itu semua nutrien ya, apapun itu yang ada di packaging itu bisa dikategorikan low kalau itu below 5%, atau 5% itu bisa dianggap rendah. 5% or less than that itu can be considered as low ya. But kalau di atas 20% ya, itu berarti very high. Jadi di sini makanan ini tinggi sodium karena 25%. Gitu. Terus again, balik lagi ke sini. Serving size-nya. Di kemasan ini untuk 3 orang, ya. So, atau untuk 3 kali makan. So, what if you add the entire package? Then, ya, kalian semua bakal consume 3 servings. What does it mean? Berarti ini semua dikali 3. Kalau misal satu bungkus ini kamu makan semua, ya udah dikali 3. Energinya dapat 210, terus kamu consume sodiumnya berarti 75%. Begitu. Dari kebutuhan kamu sehari, gitu. Jadi, please banget ya guys, untuk pay attention to the serving size-nya di sini, gitu. Jadi, untuk satu kemasan itu how many serving yang are available-nya. Terus, think that kalau semua informasi yang ada di sini, ini hanya untuk 1 serving. Dan di sini 3. Again, itu aja sih yang penting menurut aku. Ya. Gitu. So, I really hope that you can. Ya? Yeah, I hope that you can learn something. Ya. Terus, anyway, kita masih punya waktu nggak, Kak April? Saya mau menambahkan sedikit. Udah 8 menit. Oke. So, mungkin 1 menit lagi ya. Di sini kan ada komposisi. Ya, ada komposisi. Jadi biasanya ingredient are listed in the first one itu pasti yang the largest amount ya, yang dari bahan bakunya gitu. Jadi kalau di sini ada flour atau tepung terigu itu pasti banyak digunakan dalam komposisi gitu. Jadi kalau ini kan ada tepung terigu, jagung segala macam, kita nggak tahu percentage of the flour ini, yang otomatis karena dia ditempatkan di pertama, ya udah itu yang paling banyak mengandung bahannya gitu. So that's it. Yeah, I hope that it can help you to have better understanding whenever you buy something. Shopping. Yes. I hope that you can learn something. Yeah, anyway. Sangat menarik sekali, bro. Waduh, kayaknya Pepen hilang. Sering-sering tanya. Oke, udah. Wajahmu oke. Really? I'm here. Udah, oke. Kamu udah balik. I'm here. Oke. 10 menit kurang 6 detik. Jadi langsung aku tutup aja ya.
So aku tutup aja. Jadi kalau kamu suka video ini silakan di like. Kalau suka banget sama channel ini silakan subscribe, dan kalau punya pertanyaan soal label ini atau pertanyaan gizi lainnya atau pertanyaan apapun silahkan tinggalkan komen di bawah atau hubungin kita kalau kalian yang merasa kenal kita. Ya, itu aja. Cukup. Bareng. Bareng.